Saudara-saudara, kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Tema ini yakni identitas dan spiritualitas seorang katekis. Menimba semangat pewartaan Santo Paulus. Mengawali permenungan ini, saya mengundang kita semua menyimak refleksi Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma berikut ini. Sebab tidak ada perkataan antara orang-orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang bersemangat berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka akan berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika mereka tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang bawa kabar baik. Kedatangan seorang bawa kabar baik sungguh berarti dan dinanti-nanti. Zaman dahulu kedatangan mereka membawa kabar sukacita seperti kemenangan perang atau kelahiran putra mahkota. Namun sekarang pembawa kabar baik mewartakan berita sukacita sejati, yakni tentang Yesus Kristus, bahwa Allah menghendaki semua manusia diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, melainkan karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Melalui pewartaan mereka ini, orang bisa mendengar tentang Yesus Kristus dan kemudian beriman kepadanya. Tetapi siapakah yang akan diutus menjadi pembawa kabar baik ini? Apakah yang mesti menjadi motivasi dan semangatnya agar mereka setia menunaikan tugas mulia ini, sehingga menjadi semakin banyak orang mendengar dan iman Kristus? Dalam renung ini saya mengajak Anda merenungkan semangat wahid Santo Paulus. Sambil di sana sini kita kaitkan dengan aneka ajaran gereja berkaitan dengan tugas putusan seorang katekis. A. Katekis itu kaum beriman awam membimbing orang untuk beriman. Dalam tulis ini katekis dibatasi pada katekis awam, kendati pastor paroki sebenarnya adalah katekis utama dan penanggung jawab katekis di parokinya. Sebagai kaum beriman awam, identitas dan spiritual katekis mesti mengalir pula dari jati dirinya sebagai kaum beriman awam. Berkat sakramen baptis dan krisma, dia memantui tugas imamat Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Tugas kenabian berarti turut mewartakan Injil kepada segala makhluk dan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Sebagai kaum beriman awam, tugas kenabian diwujudkan dengan cara memberi kesaksian hidup dan mewartakan dengan kata-kata. Kerap poin kedua ini kurang mendapat perhatian, padahal Konsili Vatikan kedua dengan tegas menyatakan Rasul yang sejati mencari kesempatan untuk mewartakan Kristus dengan kata-kata, baik kepada mereka yang tidak beriman untuk mengatakan mereka kepada iman, baik kepada kaum beriman untuk mengajar mendukung mereka dan
mengajak mereka hidup dengan semangat luar biasa. Sementara katekis awam yang berkeluarga, kehidupan perkawinannya merupakan bagian integral spiritualitasnya. Paus Yohanes Paulus II menulis, para katekis yang telah berkeluarga diharapkan menjadi saksi yang kerap, yang tetap baik bagi nilai perkawinan Kristiani, yang menghidupi sakramen perkawinan dalam kesetiaan penuh dan mendidik anak mereka dengan rasa tanggung jawab. Selanjutnya para katekis awam ini mendapat panggilan tambahan. Kemudian hierarki juga mempercayakan pada kaum awam berbagai tugas yang erat berhubungan dengan tugas-tugas gembala, misalnya di bidang pengajaran Kristiani, dalam berbagai upacara liturgi, dalam reksa pastoral. Berdasarkan keputusan itu, dalam pelaksanaan tugas mereka para awam wajib mematuhi sepenuhnya pimpinan gereja yang lebih tinggi. Secara eksplisit juga dikatakan secara intensif mereka menyumbangkan terutama tenaga dengan menyampaikan sabda Allah, terutama melalui katekese. Keterlibatan kaum awam dalam mewartakan Injil ini bukanlah hal yang baru dalam perjanjian baru, juga dinyatakan banyak pria dan wanita yang membantu Paulus dalam mewartakan Injil dengan berjerih lelah dalam Tuhan. Demikian pula Pasutri Priscilla Aquila membimbing Apolos, seorang fasih tentang kitab suci dari Alexandria, untuk mengenal jalan Tuhan, sehingga kemudian menjadi pewaris Injil yang handal. B. Membimbing dan mengajar katekumen. Tujuan katekesi adalah persatuan dengan Kristus. Salah satu kelompok yang dibimbing dan diajar oleh para katekis adalah para katekumen, calon baptis. Para contoh murid Tuhan ini harus diajar melakukan semua perintahnya. Mereka perlu dibimbing untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui dalam kebenaran dan kekudusan. Mereka masih dimotivasi meninggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Mereka masih dibimbing pada kepenuhan pengetahuan akan Allah. Hukum gereja memberikan rambu-rambu pengajaran bagi mereka sebagai berikut. Masa percobaan hidup Kristiani hendaknya diperkenalkan dengan tepat kepada misteri keselamatan serta diantar masuk ke dalam kehidupan iman, cinta iman, liturgi, cinta kasih umat Allah serta hidup kerasulan. C. Belajar dari Santo Paulus. Perlunya kerjasama rahmat Tuhan dan upaya katekis. Perlu disadari bahwa penggerak utama karya perbuatan Injil adalah Roh Kudus sendiri. Hanya oleh rahmat Tuhan sendiri seorang dipanggil menjadi murid Kristus. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengusahaku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Demikian sabda Yesus. Dan hanya Roh Kudus seorang yang mampu berkata Yesus adalah Tuhan. Maka dalam pewartaannya Paulus tidak mengandalkan kata-kata sendiri, tetapi terlebih mengandalkan kekuatan roh. Sebab dia menyadari bahwa hanya Tuhan yang sanggup membuka pintu untuk pewartaannya. Secara indah dalam katekis dalam Kisah Para Rasul dituturkan bagaimana di tempat sembahyang Yahudi di kota Filipi, Tuhan membuka hati Lydia sehingga ia mendengar pewartaan Paulus dan kemudian
beri diri dibaptis beserta keluarganya. Saat mengalami tantangan pemberatan dan perjuangan yang berat, Paulus tetap berani mewartakan Injil semata-mata karena berkat pertolongan Tuhan. Maka untuk keberhasilan karya misinya ini, tak segan-segan Paulus meminta umat untuk turut mendoakannya. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan para penjahat, sebab bukan semua orang beriman. Demikian perintahnya. Kendati demikian, bukan berarti usaha dari pihak manusia tidak perlu. Paulus dari kecil dididik dalam Taurat dan pernah menjadi murid Gamaliel. Memang dipersiapkan untuk menjadi alat pilihan di tangan Tuhan untuk mewartakan namanya. Maka penguasaan Paulus akan kitab suci memberi andil dalam keberhasilan pewartaannya, sama seperti Apolos. Dalam mewartakan Injil di kota-kota Yunani, Paulus pertama-tama mencari rumah ibadat Yahudi, sebab di sana dia bisa bertemu dengan orang-orang Yahudi maupun orang-orang yang takut akan Tuhan. Terlebih di sana dia dapat mendapat peluang untuk memberikan kesaksian tentang Yesus seperti yang di Antioquia, Pisidia, ataupun di Tesalonika. Ketika berada di Filipi, dia tidak menemukan rumah ibadat Yahudi, maka dia dan kawan-kawannya menyusur sungai, sebab tempat sembahyang Yahudi pasti tidak jauh dari sungai, untuk mengadakan ritual pembasuhan. Dugaannya tidak meleset. Sementara ketika tiba di Areopagus, kota Athena, dia mesti mencari pintu masuk pewartaan. Saat menemukan adanya mazbah untuk Allah yang tak dikenal, dia pun menjadikan sebagai pintu masuk pewartaan. Selanjutnya dengan lantang dia mewartakan Kristus yang tersalib itu dan telah bangkit kembali. Saat pewartaan yang tidak menarik bagi orang-orang Yunani yang mengharapkan pembahasan jiwa dari para penjara badan. Kendati tidak banyak hasil, terobosan katekesi kreatifnya ini patut diapresiasi. Demikian pula aneka kesempatan dipakai oleh Paulus untuk mewartakan Injil, termasuk saat dihadapkan ke sidang Mahkamah Agung hadapan Raja Herodes II, maupun saat menjadi tahanan rumah di kota Roma. Paulus melakukan apa yang kemudian dinasihatkan sendiri kepada Titus. Beritakanlah firman, siap sediakanlah baik atau tidak baik waktunya. Hal yang sama dilakukan oleh jemaat perdana saat terjadi penganiayaan di Yerusalem. Mereka pun menyebar ke seluruh negeri Palestina. Mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri sambil mewartakan Injil. Demikian pula Petrus dan Yohanes. Dalam perjalanan pulang ke Samaria ke Yerusalem, mereka mewartakan Injil dan banyak kampung di Samaria. Sebagai pewarta iman, Paulus berusaha menyesuaikan diri dengan situasi pendengarnya agar dapat memenangkan mereka semua bagi Injil Tuhan. Untuk mewartakan Injil ini, Paulus mesti bertekun dan siap mengalami aneka rintangan dan penderitaan. Lebih dari itu, Paulus berusaha menjadi saksi Injil melalui teladan hidupnya. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang untuk tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Bagaimanapun juga dalam pewartaan Injil diperlukan kerjasama, rahmat Tuhan dan kerja atas usaha kita. Menarik bahwa gereja milik kedua pelindung karya misi, yaitu Santo Franciscus Xaverius yang gigih mewartakan Injil kemana-mana, dan
Santa Teresa Lisieux, seorang birohati kontemplatif yang banyak berdoa untuk para misionaris. Sebagai katekis, upaya memperdalam sumber-sumber iman dan aneka metodenya memang penting, namun juga harus disertai dengan doa yang mendalam. Tuntutan bagi seorang katekis. Mengingat tugas mewartakan Injil ini bukanlah merupakan perkara mudah, maka dituntut dari seorang katekis hal-hal sebagai berikut. Pertama, yakin akan iman yang hendak diwartakan. Tulis Paulus, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam iman, dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Kedua, tuntunan belajar terus-menerus baik materi iman yang akan diajarkan supaya terhindar dari yang menyesatkan dan makin jelas bagi pendengarnya, maupun metode yang lebih besar sesuai dengan subjek yang dihadapi. Dalam kaitannya, semangat belajar ini tetap berlaku prinsip yang punya akan ditambahkan. 3. Tuntut menjadi Injil, saksi Injil. Apa yang telah diwartakan kita wartakan. Tidak cukup kita hanya bernubuat dan berkata-kata, sementara perbuatan kita tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Kepada Timotius, Paulus berpesan, awaslah dirimu sendiri dan ajaranmu. Dan Paulus 6 menulis, dunia yang butuh wartaan yang berbicara mengenai Tuhan yang mereka kenal dan yang akrab dengan mereka, seakan mereka telah melihat yang akan kelihatan itu. Secara lugas, dokumen pedoman katekis juga menyebut sangat disayangkan kalau mereka tidak mempraktikkan apa yang mereka katakan dan berbicara tentang Tuhan yang secara teoritis mereka tahu baik sekali, tetapi mereka sendiri tidak mempunyai kontak dengannya. Keempat, tuntutan terbuka kepada gereja, di mana keterbukaan diungkapkan dalam cinta, pengabdian terhadap pelayanan, dan kesediaan penderita. Gereja mengharapkan katekis yang mempunyai rasa handal benih dan tanggung jawab mendalam sebagai anggota yang hidup dan gereja. Kolegial konkret ini tampak dalam kesetiaan mengikuti misa mingguan dan pas-pas di lingkungan. Tantangan bagi para katekis. Selain mesti memenuhi harapan dan tuntutan seorang katekis akan dihadapkan pada berbagai tantangan. Pertama, dari diri sendiri, kita menyadari aneka kelemahan dan kerapuhan kita. Ibarat bejana tan liat, namun syukur pada Allah bahwa kita dipercaya untuk ambil bagian dalam mewartakan Injil. Menyadari kelemahan dan keterbatasan kita diri, kiranya kita patut bersyukur dan bila dipercaya mengatur seluruh ini, dan di sini kita boleh berharap akan kekuatan dari Allah, dari bantuan Allah. Tetapi harta ini kami punya dalam bejantan liat, supaya nyata bahwa kekuatan limbah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Kedua, kita akan dihadapkan pada aneka kondisi tanah batin pendengar yang berbeda-beda. Tidak selalu tanah yang subur. Dibutuhkan kesabaran dan ketekunan. Di lain pihak, kita mesti mengimani bahwa para pendengar itu adalah kawanan domba milik Yesus sendiri yang mesti diberi santapan firman dan digembalakan. Cinta akan Yesus memotivasi kita untuk menunaikan tanggung jawab ini. Ketiga, medan pewartaan kita yang kita hadapi tidak selalu mudah. Sebab dalam pewartaan Injil ini kita tidak boleh memilih sendiri kawan domba yang gemuk-gemuk, tetapi bersama yang lain kita mau peduli pada kawanan yang dipercaya kepada kita. Terkadang kita sungguh dituntut berkorban, tetapi diharapkan pada aneka kesulitan penganiayaan. Kendati mungkin tidak seberat yang dialami oleh Santo Paulus.
Sebagai katekis, kita tidak ingin seperti benih yang jatuh di tanah berbatu yang amat layu karena penindasan dan penganiayaan. Semoga penderitaan itu justru mendatangkan iman kita. Spiritualitas katekis sebuah tawaran. Berkali-kali Paulus mengucap syukur bahwa yang dipilih percaya Tuhan untuk mewartakan Injil. Hal yang sama terjadi pada para rasul. Seperti tegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bukan kamu memilih aku, melainkan aku yang memilih kamu. Bagaimana dengan kita? Tugas menjadi katekis mengenai kita diberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Karunia ini anugerahkan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri, dengan maksud untuk kepentingan bersama dan untuk membangun jemaat. Jadi tidak ada alasan menjadi sombong atau memegahkan jasa pengabdian kita. Memang Paulus menanam dan Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang beri pertumbuhan benih iman dalam diri seorang ketekunan. Rasa bangga akan jasa pengabdian masa lalu kerap membuat kita dihinggapi penyakit post-power syndrome yang kiranya bisa diobati dengan mencoba resep kerendahan hati yang diajarkan Yesus. Kita diajak berani berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Tugas mewartakan Injil berarti mewartakan Kristus, bukan mewartakan diri kita sendiri. Maka semangat kerendahan hati Santo Yohanes Pemandi perlu diresapkan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kepada jemaat di Tesalonika, Paulus menegaskan bahwa dia mewartakan Injil bukan untuk mencari pujian manusia ataupun dengan maksud doa tersembunyi, melainkan semata-mata ingin menyukakan hati Allah. Paulus bisa menjadi pewarta Injil yang militan dan handal karena dia telah berjumpa dan mengalami Kristus yang bangkit. Demikian pula orang gereja yang merasa kerasukan roh jahat, orang gerasa yang merasukan roh jahat. Setelah disembuhkan oleh Yesus, diutus mewartakan pengalaman imannya kepada orang-orang sekampungnya. Begitu pula wanita Kanaan. Tugas pewartaan Injil, tugas pewartaan ini mengandalkan adanya pengalaman kontak personal dengan Tuhan sendiri. Ini yang mesti senantiasa kita pupuk dan kembangkan. Bagaimana kita bisa mewartakan kalau kita tidak duduk mendengarkan sabdanya? Kita mesti tinggal bersama Yesus dalam doa. Dalam doa kita mempersembahkan suka duka wartaan kita. Hanya Tuhanlah yang sanggup membuka sehingga orang bertobat dan percaya. Di luar Dia kita tidak akan bisa membuat apa-apa. Kita patut bersyukur bahwa kesempatan membimbing katekumen menjadi murid Kristus. Dalam hal ini kita perlu belajar dari Santo Andreas yang termasuk dalam 4 murid pertama Yesus. Bahkan dalam Injil Yohanes, Andreas digambar sebagai pribadi yang pengantar. Dialah yang mengantar Simon, kakaknya, kepada Yesus. Dialah yang dalam melaporkan bahwa orang yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan sehingga mengadakan pengadaan. Dan dia pula yang menyertai Filipus untuk melapor kepada Yesus bahwa ada orang Yunani mau menemuinya. Karena demikian, dalam aneka kesempatan istimewa seperti Yesus membangkitkan anak Yairus, Yesus menyatakan kemuliaannya gunung tinggi, ataupun saat Yesus berdoa di taman Getsemani, Andreas tidak pernah diajak serta. Andreas adalah sosok pribadi yang rendah hati dan bersyukur bahwa boleh menjadi pengantar orang bertemu dan mengalami Kristus. Oke, terima kasih.